Sebelum aku mulai videonya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di channel Ahmad Budiman, channel yang ngebahas seputar dunia online. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat dan usaha kita sukses selalu ya. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan kembali ngebahas mengenai transaksi COD ya. Di sini aku akan ngebahas tentang bagaimana caranya memproses transaksi COD di Shopee. Jika supplier teman-teman tidak support COD, di sini kita akan menggunakan jasa gudang kredibel ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang membuka toko di Shopee dan itu teman-teman tidak stok produk alias dropship ya, nah teman-teman tetap masih bisa COD, yaitu dengan menggunakan jasa gudang kredibel. Lalu bagaimana caranya untuk eh, menggunakan jasa gudang kredibel ini untuk memproses transaksi dropship COD? Silakan ikuti videonya sampai habis. Namun sebelumnya saya sarankan jika teman-teman ingin menggunakan jasa gudang kredibel ini, teman-teman ambil profitnya itu jangan tipis ya, karena nanti ketika kita menggunakan jasa gudang kredibel itu kita akan keluar ongkir dari supplier ke gudang kredibel, dan juga kita akan dikenakan biaya admin oleh kredibel. Jadi saya sarankan jika ingin menggunakan jasa gudang kredibel ini, profitnya ya minimal kurang lebihnya ya antara 30 sampai 50 ribu gitu ya per produk, agar teman-teman masih mendapatkan profit setelah dipotong-potong biaya operasional tadi ya. Oke, langsung saja di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya memproses transaksi COD dropship di Shopee menggunakan kredibel. Silakan ikuti video ini sampai habis. Oke, teman-teman, kali ini saya sudah berada di aplikasi kredibel ya. Di sini saya akses menggunakan handphone ya, teman-teman. Sebelumnya pastiin teman-teman sudah melakukan request gudang ya. Sebelum melakukan transaksi itu, di awal teman-teman sudah harus mempunyai gudang yang sudah diverifikasi. Nah, di sini silakan teman-teman pilih gudang yang paling dekat dengan supplier teman-teman. Kemudian klik request penggunaan gudang ya. Nanti dalam tempo waktu beberapa jam ke depan, gudang akan uh, mengkonfirmasi bahwa teman-teman sudah diterima dan bisa kirim produk ke sana ya. Untuk itu ya sebelum ada transaksi, saya sarankan teman-teman sudah melakukan request penggunaan gudang ya. Jadi ketika ada transaksi kita tinggal melakukan proses transaksinya saja ya. Oke, apa yang mesti teman-teman lakukan jika ada transaksi COD? Yang pertama yaitu di sini saya contohkan misalnya ada transaksi karpet mobil ya di apa namanya tokonya teman-teman di Shopee ya. Nah, ini transaksi karpet mobil ini ya. Dan ini resi atau apa namanya nih? Label dari akun Shopee teman-teman ya. Tadi kan misalnya ada transaksi. Nah, teman-teman proses sampai cetak label seperti ini ya. Ini katakanlah label Shopee transaksi teman-teman ya. Ini misalnya ya. Nah, langkah pertama yang mesti teman-teman lakuin yaitu kirim produk yang diorder oleh konsumen ini. Di sini saya contohkan misalnya produk ini yang karpet mobil. Kita klik beli ya. Pilih varian. Nah, kemudian kita klik beli. Nah, kita klik beli ya. Nah, untuk alamat itu teman-teman tambahkan alamat sesuai alamat gudang yang teman-teman request tadi ya. Misal di sini saya contohkan. Nah, ini gudang saya ya. Oke, kita klik dulu gudangnya. Nah, ini ya alamat gudangnya di Grogol Petamburan ini ya. Misalnya tadi contohnya gudang JB Warehouse ya namanya ya.
Kemudian isi alamat gudang kredibel tadi yang teman-teman pilih tadi, Petamburan. Isi secara lengkap ya. Bentar ya teman-teman. Nah, kita pilih saja ya, ini misalnya ini ya alamatnya ya. Kode pos diisi. Nah, katakanlah ini alamat toko yang teman-teman pilih tadi ya. Kemudian klik simpan. Sekarang kita pilih durasi pengiriman ya. Nah, agar barangnya cepat sampai di gudang kredibel, usahakan teman-teman kalau bisa menggunakan yang same day, atau kalau memang nggak bisa ya sudah, terpaksa kita pakai yang reguler ya. Di sini saya contohkan misalnya menggunakan same day ya. Oh, ini kalau same day kita mesti pinpoint dulu ya. Oke, katakanlah seperti itu ya teman-teman. Misalnya teman-teman pilih produk yang di order, kemudian kirim ke gudang. Kemudian di gudangnya, di gudang kredibel, selanjutnya kita lakukan transaksi kirim barang. Tadi kan kita sudah order di supplier kita di Tokopedia ya, untuk dikirim ke gudang. Nah, di gudang ini kita mesti melakukan transaksi lagi. Kita tambahkan SKU dulu yang pertama. Masuk ke menu pengaturan ya, dan terus masuk ke master SKU ya. Kemudian tambah produk. Sebentar. Nah, tambah produk tadi kita karpet mobil ya. Karpet mobil. Nah, untuk harga di sini harga jual ya teman-teman. Tadi kan harganya 127. Nah, katakanlah misalnya teman-teman jual 175.000. Oke, klik submit. Nah, kemudian nanti teman-teman hubungi pihak gudang ya. Nanti kan ini ada nomor WA-nya tiap gudang ini. Nah, teman-teman hubungi bahwa teman-teman ada kirim barang ke gudang mereka gitu ya. Konfirmasi, lakukan konfirmasi ke gudang. Kemudian tadi setelah menambahkan SKU, teman-teman masuk ke stok. Kemudian klik kirim stok baru. Nah, pilih tadi ya yang SKU yang kita tambahkan tadi, yaitu karpet mobil. Ini satu piece ya kita tambahkan misalnya. Oke, kemudian teman-teman setelah tambah produk, kirim request. Nah, setelah kirim request ini baru tadi saya bilang hubungi pihak admin gudangnya ya. Nah, untuk transaksi kirim ke gudang kredibelnya katakanlah sudah selesai teman-teman tadi ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk memproses transaksi COD-nya teman-teman. Nah, di sini teman-teman masuk ke ini tampilan awal kredibel ya. Masuk ke menu workroom. Di sini posisi barangnya sudah sampai di gudang ya katakanlah teman-teman. Nah, kemudian pilih dropship teman-teman. Ini ada menu dropship. Nah, kemudian kita pilih itemnya karpet mobil misalnya ya. Kuantitinya 1. Nah, ini kita masukkan screenshot invoice kita yang di Shopee tadi, yang ini yang label tadi ya. Nah, ini ya kita masukkan di sana screenshotnya. Sebentar, kita masuk ke galeri. Nah, ini ya teman-teman, screenshot label tadi ya. Nah, ini sudah kita tambahkan. Total nilai invoice. Nah, ini total nilai invoice ini total nilai harga barangnya ya.
175.000. Nah, kemudian untuk logistiknya teman-teman pilih yang JNT COD karena tadi kita menggunakan JNT ya. Nah, ini ada JNT COD ya, kita klik. Kemudian kode bookingnya tulis, lihat saja di labelnya ya, misalnya sini 145. Invoice-nya juga ada di label ini, silakan teman-teman isi saja. Kemudian untuk packing, jika ada tambahan packing, nah silakan teman-teman pilih. Namun jika tidak ada perubahan packing dan masih ingin menggunakan packing itu ya, teman-teman tidak usah ini ya, pilih packing, langsung dilewati saja ya. Jika ada pesanan pesan, ditulis pesan di sini ya. Kemudian ini isi nama toko teman-teman ya, nama dan nomor HP toko teman-teman. Misalnya ini nomor HP teman-teman ya. Nah, kemudian isi nama penerima sesuai dengan invoice-nya, misalnya tadi ini ya nomor HP penerima. Dan alamat lengkap penerima, silakan isi sesuai invoice-nya. Nah, jika sudah diisi semua, tinggal teman-teman klik berikutnya dan transaksi teman-teman akan segera diproses. Oke, itu saja teman-teman bagaimana caranya melakukan transaksi dropship COD menggunakan Credible. Di sini saya akan review sekali lagi karena tadi kelihatannya penjelasan saya masih agak membingungkan ya. Saya review lagi pelan-pelan supaya teman-teman tidak bingung. Jadi yang pertama teman-teman order produk yang dipesan oleh supplier tadi, lalu kirimkan ke alamat gudang yang sudah teman-teman request ya. Kalau bisa pengiriman dari supplier ke gudangnya itu menggunakan GoSend ya, agar cepat sampai, yang same day ya gitu ya. Nah, setelah dikirim teman-teman masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih master SKU. Kemudian di sini pilih yang tambahkan produk ini. Nah, teman-teman isi produk apa yang dikirim tadi ya. Misalnya tadi karpet mobil kan. Teman-teman isi di sini karpet mobil. Kemudian harga produk ini harga jualnya ya. Misalnya tadi 175.000, silakan teman-teman isi. Nah, setelah menambah SKU, teman-teman balik dan masuk ke menu workroom. Kemudian teman-teman pilih menu stok. Nah, di sini teman-teman klik tombol titik 3 ini, kirim stok baru. Nah, kemudian klik di sini karpet mobil misalnya ya. Teman-teman isi stoknya berapa produk yang dikirim, misalnya 1. Setelah itu teman-teman klik kirim request. Nah, setelah teman-teman klik kirim request, teman-teman hubungi pihak gudang melalui chat ataupun melalui WA. Bilang saja teman-teman ada kirim produk ke gudang mereka ya. Nah, setelah produknya sampai ke gudang, sekarang teman-teman tinggal memproses COD-nya, yaitu masuk ke menu dropship ya. Kemudian tulis nama item yang dikirim, atau ini transit from tambah paket. Oh, bukan ya, bukan tambah paket ya. Kita hanya satu paket sebabnya ya. Sebentar. Dropship ya. Kemudian pilih itemnya, misalnya tadi karpet mobil. Kemudian kuantitinya 1 ya. 1. Kemudian masukkan screenshot invoice yang sudah teman-teman cetak di Shopee tadi ya. Ini ya invoice-nya. Nah, ini ya. Kemudian isi nilai invoice-nya, nilai harga produknya ya. Misalnya 175.000. Kemudian pilih logistik yang JNT COD sesuai yang di order ya. Kode booking isi sesuai label Shopee-nya. Invoice juga diisi sesuai label Shopee-nya. Nah, kemudian isi nama pengirim dan nomor teman-teman gitu ya, nama pengirim kita ya. Kemudian isi nama penerima, nomor dan alamat. Setelah teman-teman isi semua, teman-teman tinggal klik berikutnya. Lalu
Jangan lupa untuk menghubungi kembali pihak admin Credible-nya. Bilang saja teman-teman konfirmasi bahwa teman-teman ada transaksi dropship ya gitu ya. Kita hanya memastikan saja, jadi kita chatting saja pihak gudangnya. Oke, itulah teman-teman bagaimana caranya memproses transaksi dropship COD menggunakan aplikasi Credible. Semoga teman-teman tidak bingung ya, semoga paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Namun jika teman-teman masih bingung, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jika ada teman-teman yang ingin request video juga, silakan tinggalkan request kalian di kolom komentar. Untuk menambah wawasan teman-teman mengenai bisnis dan cara mendapatkan uang dari internet, silakan kunjungi website kami yang saya tulis di deskripsi. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar aku terus semangat berkarya memberikan video-video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.